Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita Berdoa. ya, agar nanti pada saat proses pembelajaran kita nanti diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Baik. Sebelum kita mulai belajar, Pak mau ngecek dulu kehadiran kalian semua. Pak mau absen dulu ya. Ada Dumiadi, angkat tangan. Diet Sadila, ya. Rianti, hadir. Siti Aminah, hadir. Melisa, hadir. Iwainul Muttaqin, Hadir. Ilham Waluyo, Hadir. Mardiana, hadir. Dini Andriani, hadir. Firmansyah, Hadir. hadir. Sabani, Hadir. hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semua siswa kelas 11 ATPH hadir ya. Semua hadir semua. Jadi untuk pertemuan hari ini enak karena semua siswa hadir, tidak ada yang ketinggalan dari mata pelajaran nanti. Ya. Sebelum Bapak mulai belajar, setiap pertemuan Bapak selalu menampilkan apa? Motivasi. Karena setiap hari, setiap pertemuan Bapak selalu menampilkan motivasi apa tujuannya? Supaya apa? Supaya semangat untuk menghadapi pelajaran setiap hari. Ini bisa kita lihat, bisa baca Pak. Siapa yang mau membacakan motivasinya? Angkat tangan. Siapa yang membaca Pak? Ya silakan Mariana. Pikirkanlah tentang kedepanmu setiap kali merasa malas untuk belajar. Pikirkanlah tentang kedepanmu setiap kali merasa malas untuk belajar. Nah, maknanya ini ya, kadangkala kita mau melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang ingin mensukseskan diri, itu kadang-kadang kita dihinggapi yang namanya malas. Nah, kalau kita melihat ke depan, ya, lihat ke depan kita mau jadi orang sukses, maka hilangkanlah malasnya. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua, bisa satu orang bisa bantu Pak yang banyak? Coba itu. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, karena proses belajar tidak akan pernah berhenti. Betul. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi itu kita diri sendiri. Setiap harinya, karena proses belajar tidak akan pernah berhenti. Sampai meninggal pun kita tetap belajar. Nah, Bapak Ibu guru sekarang menjadi guru tetap belajar. Apalagi kalian yang masih menjadi Murid. siswa atau murid, tetap belajar. Makanya belajarlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, karena proses belajar tidak akan pernah berhenti. Ya, inilah motivasi yang Bapak berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, baiklah anak-anak sekalian yang berbahagia. Hari ini kita masuk ke materi, tetapi sebelum ke materi, Pak ingatkan dulu yang minggu kemarin itu kira-kira pelajaran apa kita kemarin kemarin? Materinya apa? Tentang tanaman hias. Tentang tanaman hias, pembiakan tanaman secara Vegetatif. apa saja kegiatan itu kemarin? Mencampur. Migrasi, setek, apa lagi? Menyambung. Nah, kegiatan kemarin itu sudah kita lakukan kan? Teorinya sudah 2 minggu kemarin sudah kita laksanakan.
Kemudian minggu kemarin juga kita melaksanakan prakteknya. Nah, tinggal kita menunggu hasilnya. Bagaimana? Apakah cangkoknya, populasinya minggu kemarin itu berhasil atau tidak? Minggu depan kita cek lagi. Ya, baiklah rekan-rekan sekalian. Sekarang kita masuk ke materi. Tetapi sebelum ke materi, senantiasa Bapak selalu memberikan pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Jadi pertanyaan pemantik itu yaitu bagaimana Bapak itu memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan topik atau berhubungan dengan mata pelajaran hari ini, dengan materi hari ini. Ya, nanti Bapak berikan pertanyaan pemantik ini langsung jawab saja. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah menanam tanaman hias? Pernah. 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 Tujuannya apa tanaman hias itu? Siapa yang jawab? Supaya apa? Ilham? Apa yang bisa jawab? Ya, kira. Pernah. Banyak orang suka menanam tanaman hias di rumah karena selain mempercantik ruangan juga memberikan manfaat seperti Iya. meningkatkan kualitas udara. Betul. Jadi itu bedanya tanaman hias dengan tanaman lainnya. Ada tanaman sayur, ada tanaman buah. Jadi tanaman hias itu lebih mempercantik atau keindahan suatu ruangan atau suatu tempat. Ini pertanyaan pemantik yang pertama. Pertanyaan yang kedua, media apa saja yang kalian gunakan untuk menanam tanaman hias? Kata apa saja? Apa sih? Tanah, kandang, rumput, Ya. Tanah, pupuk kandang, pupuk, apa lagi? Arang, apa lagi? Ya, perlek. Nah, itulah salah satu media yang digunakan pada saat kita menanam tanaman hias. Ya, inilah ada dua pertanyaan pemantik yang saya berikan. Maka sekarang kita masuk ke materi. Tetapi sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tolong bantu Pak ya, baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, hari yang pertama, coba Iwayu atau Mardiana dulu baca. Tujuan yang pertama pembelajaran kita menjelaskan pentingnya media tanam dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman hias. ya. Menjelaskan pentingnya media tanam dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman hias. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Sedangkan yang kedua di sampingnya Dina Mengidentifikasi jenis-jenis media tanam yang paling baik serta kelebihan dan kekurangan media tanam. Iya, mengidentifikasi jenis-jenis media tanam yang paling baik serta kelebihan dan kekurangan media tanam. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah Peserta didik mampu memilih dan menyiapkan media tanam tanaman hias dalam pot. iya. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran kita pada proses pembelajaran hari ini. Ya. Oke. Selanjutnya acuan pembelajaran. Jadi alur acuan ini dari awal kita mau sampai kemana? Jadi ada acuan pembelajaran. Acuan pembelajaran sebelum kita mulai pembelajaran. Yang pertama, Bapak akan bacakan ada pembelajaran itu. Guru akan menjelaskan atau menampilkan video pembelajaran. Nanti ada Bapak yang menyampaikan video. Nanti kalian simak itu video, karena video itu sudah termasuk materi yang ada di dalamnya. Itu materi kalian catat. Selain ada di buku paket, di video ini juga ada materi-materi juga. Kalian catat. Kemudian yang kedua, acuan yang kedua, guru akan memberikan pertanyaan tentang video pembelajaran tersebut nanti akan diberikan pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, guru memberikan LKPD untuk dikerjakan dan diskusikan secara kelompok dan guru menilai keaktifan siswa. Nah, nanti setelah video materi nanti kita gunakan kelompok yang kemarin, yang Pak bentuk kemarin ya. Dibentuk kelompok kemarin, kita gunakan kelompok itu saja supaya gampang. Nanti Pak akan bagikan LKPD-nya
kalian kerjakan, diambil nilainya nanti berapa. Kemudian acuan penilaian yang keempat adalah masing-masing kelompok hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan, kemudian guru menilai dari hasil presentasi tersebut. Baiklah anak-anak, tinggal satu yang Pak sampaikan sebelum masuk ke video, yaitu tentang penilaian atau asesmen. Nah, ketika sekarang ada 3 penilaian yang Pak lakukan pada hari ini. Yang pertama, penilaian pertamanya itu adalah penilaian atau asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini dilakukan nanti pada saat tes kemampuan peserta didik yang dilakukan di awal atau dilakukan dengan tertulis dengan cara mengisi checklist nanti. Nah, setelah ini nanti Pak bagikan akan mengadakan asesmen diagnostik. Nanti ada pertanyaan di kolom tersebut, tinggal kalian checklist saja nanti. Ya, Pak. Kemudian yang kedua nanti ada penilaian atau asesmen formatif. Ya, ini penilaian pada saat proses pembelajaran. Nah, nanti ada pada saat penampilan video, Pak tampilkan video, nanti Pak berikan pertanyaan secara lisan, nanti satu persatu kalian jawab. Kemudian nanti ada LKP, ini termasuk penilaian formatif. Paham? Kemudian yang ketiga, asesmen sumatif, yaitu tes tertulis yang dilakukan setelah modul terselesaikan. Nanti pada akhir pertemuan nanti Pak akan bagikan soal, nanti kalian jawab sekitar 5, 10 dan 15 menit baru dikumpulkan. Jadi ada 3 penilaian atau asesmen yang digunakan oleh Pak nanti pada hari ini. Yang pertama adalah asesmen diagnostik kognitif yang istilahnya nanti sebentar lagi. Kemudian yang kedua, asesmen formatif, dan yang ketiga, asesmen sumatif. Baiklah, Bapak, marilah kita lanjutkan ke materi awal. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan kalian lembar asesmen diagnostik. Nanti dijawab, jangan lupa tulis nama. Bentar ini ada terganggu, ya. Nanti jangan lupa tulis nama di checklist. Sekarang Pak akan mengambil nilai asesmen diagnostik. Minta tolong Mas dibagikan ke teman-temannya. Tapi orang itu ya dibagikan. Dijawab, ditulis namanya ya. Waktunya 2 menit saja, itu 2 menit saja supaya kita masuk materi. Diulang. Salah satu. Oke. Ya. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Silakan saja jawabannya. Dibaca baik-baik, jangan lupa ditulis nama ya, supaya Pak tahu nama, absen, dan kelas. Dicetak saja. Jangan ragu untuk menjawab. Jadi jawab sendiri-sendiri ya, jangan melihat teman-temannya. Jadi itu kemampuan dari kalian sendiri, bukan kemampuan dari teman. Kalau setelah ini nanti sudah selesai, baru Bapak akan menampilkan video. Video itu nanti durasinya 9 menit. Disimak baik-baik. Ya, disimak baik-baik di video. Nanti videonya ini termasuk materi. Oke,
dikumpulkan biar Bapak ngambil sendiri. Ayo semangat semuanya ya. Silakan berdiri dulu semuanya, berdiri semuanya dulu. Ayo. Berdiri semuanya dulu. Berdiri semuanya dulu, ayo. Ikuti Pak ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 2 kali 3. Mantap, kompak, nanti buat ya, teman-teman semua. Satu semangat ya. Baiklah, anak-anak sekalian yang berbahagia, sekarang kita masuk ke materi. Apa akan menampilkan video? Silakan disimak videonya ya. Video ini sangat bermanfaat, materi ini sudah banyak sekali di sini. Karbon organik ini dia akan menjadi Dicatat ya, dicatat semua apa itu. Jadi sediakan pulpen sama buku catatan. Nanti dia yang ada di dalam tanah. Bapak akan mengambil nilai secara lisan, angkat tangan, nanti akan sampai nilainya. Dari Mas Ali. Seperti itu. Ya. Jumpa lagi dengan kami tim Ensiklo. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang memilih media tanam organik sesuai dengan hak dan fungsinya. Video ini juga sekaligus untuk menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan melalui kolom komentar tentang media tanam A, media tanam B dan lainnya yang digunakan untuk bercocok tanam. Jangan lebih bicara ya, fokus ke videonya. Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman itu dengan menjelaskan masing-masing karakter dari media tanam organik dan juga pemilihannya sesuai dengan fungsi sehingga tepat ketika kita digunakan dan juga sesuai dengan tanaman. Di sini saya sudah menyiapkan ada 6 bahan media tanam. Ini adalah 6 bahan berbeda. Media tanam, pertanyaan. Di sini saya punya topsoil. Nah, karena itu, Ini ada arang kayu. Yang ketiga, saya punya di sini ada kokopit. Lalu yang keempat, di sini saya punya serbuk kayu ya, dari gergaji kayu. Kemudian ada sekam. Ini sekam mentah. Kemudian di sampingnya ada, ini adalah yang berwarna hitam. Ini dia adalah arang sekam. Yang pertama, ini adalah topsoil ya. Topsoil ini salah satu media tanam terbaik kalau saya menyebutnya seperti itu. Ini adalah topsoil yang saya ambil dari kebun yang jarang terawat, kemudian banyak daun-daun yang jatuh, ranting dan yang lainnya, kemudian terjadi pelapukan, dan di bagian permukaan atas tanah tersebut dia akan terdapat tanah yang dia berbentuk gembur seperti ini, berwarna hitam, dan ini adalah tanah yang bercampur dengan kalau saya menyebut adalah karbon organik. Topsoil ini biasanya saya gunakan sebagai media tanam utama ketika saya bercocok tanam menggunakan pot atau polybag. Jadi misal saya menanam cabai dengan polybag, maka saya biasanya akan memilih topsoil ini sebagai media tanam utamanya. Kenapa saya memilih seperti itu? Karena topsoil ini dia sudah mengandung unsur hara makro maupun mikro yang cukup baik untuk tanaman, sehingga ketika diaplikasikan pada tanaman, misalkan kita hanya memberikan pupuk dalam jumlah yang sedikit, itu sebenarnya tidak masalah karena karbon organik yang ada di dalam topsoil ini dia sudah kandungannya cukup banyak, dan karbon organik ini dia akan menjadi makanan bagi mikroorganisme ataupun juga jamur atau bakteri dia yang ada di dalam tanah. Jadi misalkan ketika saya menggunakan topsoil ini untuk menanam cabai dalam polybag atau pot, maka biasanya ketika sebelum proses penanaman saya akan menambahkan jamur trichoderma, dan jamur trichoderma itu akan hidup dengan baik di dalam media tanam dari topsoil ini karena di sini ada sumber makanan bagi mereka. Selain itu, proses penguraian yang terjadi secara alamiah pada karbon organik yang ada dalam topsoil ini, dia juga akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O2, salah satu unsur yang juga cukup penting dibutuhkan oleh tanaman. Teman-teman yang tertarik untuk menggunakan topsoil sebagai media tanam bisa mencarinya pada kebun-kebun yang dia tidak terurus dengan baik. Biasanya di situ akan banyak tumbukan daun yang kemudian pada prosesnya dia akan terjadi pelapukan, dan biasanya dia akan berwarna hitam seperti ini, mencirikan bahwa kandungan humusnya itu banyak atau karbon
organiknya banyak. Topsoil ini biasanya dia ada pada lapisan permukaan, tapi kalau saya mencari biasanya bagian atasnya saya sisir dulu, karena biasanya kalau yang bagian paling atas Sekarang dia mendapatkan adalah topsoil. yang paling baru, jadi masih daun-daun baru, ranting-ranting baru. Saya akan sisir dulu sekitar 5-10 cm, kemudian di bagian bawahnya itulah yang saya ambil. Dan kalau teman-teman misalkan melakukan penggalian pada lahan-lahan yang dia memiliki rekaman topsoil cukup baik, pada bagian dinding galian tersebut biasanya akan nampak jelas garis yang dia akan membedakan antara bagian tanah dan topsoil ini. Dia biasanya akan berada di bagian atas dan ada garis di bawahnya, dan adalah tanah yang dia adalah tanah yang entah berwarna coklat atau merah atau yang lainnya, misalkan tanah lempung, dia ada yang juga berwarna kuning. Nah, garis itu biasanya berkisar antara 30 sampai 40 cm. Tapi semuanya bergantung pada kondisi masing-masing tanah. Kita tidak bisa memastikan setiap kandungan topsoil yang dimiliki oleh masing-masing lahan, karena tentu saja yang pertama kondisi pohon, kemudian proses penguraian dan nilai yang terjadi secara alamiah itu berbeda. Yang kedua, di sini saya punya arang. Dua arang. Arang ini berasal dari kayu ya. Ada juga arang yang berasal dari batok kelapa. Arang salah satu media tanam yang banyak dibeli juga untuk beberapa tanaman, tapi biasanya penggunaannya spesifik. Yang pertama, arang ini dia memiliki karakter yang sebetulnya kurang baik untuk mengikat air. Karakternya Karena arang. penggunaannya arang jarang digunakan di daerah dataran rendah, tapi lebih banyak di daerah dataran tinggi yang memiliki kelembaban udara tinggi, sehingga kelembaban dari media tanam arang ini dia akan terjaga dengan baik. Tapi ketika diaplikasikan di daerah dataran rendah, maka biasanya dia akan cepat kering karena sifatnya yang tidak begitu baik dalam mengikat air. Arang ini biasanya digunakan untuk media tanam anggrek. Salah satu hal terpenting dari arang sebetulnya adalah sifatnya dia yang mampu menyerap racun. Jadi ketika penggunaan arang pada media tanam ini dia memiliki karakter yang mampu menyerap racun, sehingga ketika misalkan kita memberikan pupuk berlebihan, misalkan pupuk kimia atau kemudian bahan-bahan lainnya yang menyebabkan residu racun pada media tanam, maka arang ini mampu menetralisirnya. Karena itu ketika penyiapan media tanam, saya biasanya akan memasukkan pecahan-pecahan dari arang ya, ataupun juga saya akan tunggu sampai halus dalam jumlah kadar yang sedikit, hanya sekitar 5-10%, yang tujuannya adalah menyiapkan arang ini di dalam media tanam sebagai pengikat racun. Sama halnya ketika di video sebelumnya saya membagikan cara tentang semes dan tata tanggung menggunakan media air. Bagi teman-teman yang tidak mengganti air secara berkala 2 atau 3 hari sekali, saya menyarankan untuk memasukkan pecahan arang dalam jumlah yang sedikit, dan tujuannya adalah menyerap racun ataupun juga sumber-sumber penyakit yang ada dalam media air yang digunakan untuk stek. Nah, Ini penting perlu diketahui adalah arang tidur ya? ini sekitarkan unsur hara. Jadi ketika menggunakan arang untuk media tanam, maka teman-teman harus secara rutin memberikan pemupukan, kemudian juga asupan nutrisi bagi tanaman harus terjaga dengan baik. Yang ketiga, saya di sini punya kokopit. Kokopit ini adalah bubuk yang diperoleh dari pemrosesan sabut kelapa atau kulit kelapa. Ketika proses penggilingan sabut kelapa misalnya, pemrosesannya, maka akan juga didapatkan pupuk yang seperti ini, dia lembut. Ini adalah yang disebut dengan kokopit. Kokopit ini adalah salah satu media tanam yang memiliki karakter mampu menyerap dan mengikat air dengan baik. Nah, karena itu penggunaan kokopit biasanya bertujuan untuk memperbaiki daya serap tanah terhadap air. Kokopit banyak diaplikasikan pada misalkan tanaman-tanaman yang dia membutuhkan kadar air cukup tinggi. Tapi ketika menggunakan kokopit, teman-teman perlu mempertimbangkannya. Sifatnya yang mampu menyerap dan mengikat air dengan baik akan kurang cocok ketika kokopit diaplikasikan pada daerah dataran tinggi atau memiliki kelembaban cukup tinggi. Kenapa? Karena media tanam akan menjadi terlalu basah. Kokopit baik digunakan pada daerah-daerah yang dia memiliki iklim cukup panas. Kalau kalian tidak datang, meniru ya.
Ini materi untuk menjaga media tanam tetap lembab. Kokopit juga salah satu media tanam yang membantu proses pemburuan tanah. Dan di dalam kokopit ini, karena dia berasal dari kulit buah kelapa, di dalamnya ini dia terkandung unsur kalium yang juga cukup baik dan dibutuhkan oleh tanaman. Satu hal penting ketika misalkan teman-teman mencampurkan kokopit dengan media tanam lainnya, kemudian pada awal-awal biasanya kokopit ini dia akan mudah terpisah dari media tanam yang lain, kemudian dia secara alami dia akan muncul di bagian permukaan, sehingga akan terlihat di bagian atas media tanam dia akan muncul kokopit yang kering, tapi sebetulnya ketika dibuka di bagian bawahnya dia lembab. Nah, kokopit ini selain digunakan untuk campuran media tanam, juga banyak digunakan untuk mulsa pada media tanam. Jadi kalau saya gitu misalkan masuk pada musim kemarau, agar tidak rutin menyiram tanaman, saya biasanya di dalam pot ataupun juga di polybag di bagian atasnya saya akan kasih lapisan kokopit yang tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban media tanam di bawahnya. Jadi ketika proses penyiraman, kemudian air akan terserap secara maksimal dan tersimpan. Jadi nggak harus setiap hari kita harus menyiram tanaman dengan bantuan kokopit ini. Lalu yang keempat, di sini saya punya serbuk kayu ya. Ini biasanya gretchen ya, itu kalau banyak orang yang menyebutnya juga sebagai gretchen. Serbuk kayu ini adalah sisa-sisa atau limbah dari proses pengolahan kayu atau biasanya penyarutan. Nah, serbuk kayu juga salah satu media tanam yang banyak dipilih untuk campuran media tanam karena dia sifatnya yang lunak, mudah tertembus oleh akar, dan juga ketika diaplikasikan sebagai media tanam, ketika terjadi pelapukan kemudian ada penguraian di dalamnya, serbuk kayu ini juga mampu memberikan kandungan unsur hara yang cukup baik bagi tanaman. Ketika menggunakan serbuk kayu sebagai campuran dari media tanam organik, ada hal penting yang perlu teman-teman perhatikan. Serbuk kayu harus diproses terlebih dahulu untuk menetralisir dari bakteri atau juga jamur yang dia bersifat patogen. Karena itu bisa dilakukan yang pertama proses fermentasi, atau yang kedua dia dibakar dengan proses pembakaran yang tidak sempurna untuk menghasilkan arang dari serbuk kayu. Serbuk kayu umumnya digunakan untuk media tanam dalam budidaya jamur, misalkan seperti jamur tiram. Pada saat proses penyiapan media tanamnya atau yang disebut dengan backlog ya, serbuk kayu ini dia akan dilakukan proses pengukusan. Nah, pengukusan ini tujuannya adalah untuk menetralisir dari bakteri atau juga jamur yang bersifat patogen, sehingga media yang diperoleh ini dia sudah steril dan aman untuk tanaman. Kemudian yang kelima, di sini saya punya skam. Ini kalau di beberapa daerah ada yang menyebutnya dengan ngeram atau juga kapak. Nah, skam ini adalah kulit padi ya, kulit padi yang diperoleh ketika proses penggilingan padi untuk mendapatkan beras. Ini biasanya akan terdapat limbah berupa skam. Skam ini adalah salah satu media tanam yang cukup baik juga untuk diaplikasikan terhadap beberapa tanaman. Skam memiliki sifat yang mampu menyerap air dengan baik dan juga mampu mengikatnya, sehingga membantu memperbaiki drainase tanah. Skam dari padi ini juga memiliki kandungan kalium yang cukup baik karena dia berasal dari bagian buah. Jadi mirip seperti kokopit yang berasal dari buah kelapa, kemudian skam dari padi atau bisa disebut bulir padinya, dia memiliki kandungan kalium. Kenapa? Karena dia berasal dari buah tanaman. Nah, skam ini banyak dipilih biasanya untuk campuran media tanam, baik untuk menanam sayur maupun tanaman-tanaman hias. Tapi yang paling umum digunakan adalah ketika untuk tanaman hias. Karena apa? Karena sifatnya yang ringan. Jadi oleh para penangkar tanaman hias, skam ini biasanya akan mendominasi media tanam yang mereka gunakan. Karena ketika proses pengangkutan, misalkan pemindahan dari satu tempat ke tempat lain, tanaman-tanaman yang mereka jual, maka ini akan ringan, sifatnya ringan gitu. Tapi yang perlu diketahui, skam yang dia masih mentah seperti ini,
sekam yang kedua ya, seperti sudah saya sebutkan, ini adalah aram sekam. Bedanya antara aram sekam Sekam yang dibakar. yang masih mentah adalah ini dia belum disterilisasi. Sementara aram sekam ini diperoleh dari proses pembakaran sekam tadi dengan proses pembakaran tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna yang dimaksud adalah dia dibakar tapi tidak sampai habis menjadi abu. Jadi dia hanya akan menyisakan arang seperti ini yang dia sudah mudah hancur sebenarnya. Nah, ketika diaplikasikan sebagai media tanam, arang sekam ini dia memiliki sifat yang mampu mengikat air secara baik, kemudian mampu menyimpannya. Nah, ketika terjadi di dalam tanah proses pelapukan dari arang sekam ini adalah sudah menjadi karbon organik yang juga akan menghasilkan CO2 dan H2O2 yang juga penting untuk tanaman. Penggunaan arang sekam sebagai media tanam akan menciptakan media tanam yang dia bersifat gembur atau poros dan memiliki drainase yang baik sehingga sirkulasi air maupun udara di dalam tanah dia akan terjaga dengan baik dari arang sekam ini. Pemilihan media tanam organik dengan mempertimbangkan karakter dan fungsinya masing-masing menjadi penting. Hal ini untuk menyesuaikan dengan tanaman apa yang kita tanam, kemudian dengan kondisi dari masing-masing wilayah teman-teman. Seperti itu teman-teman, sedikit berbagi dari kami tentang pemilihan media tanam organik sesuai dengan karakter dan fungsinya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang berulang kali menanyakan melalui kolom komentar. Sekali lagi, pemilihan media tanam organik silahkan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing dan juga karakternya sehingga akan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terima kasih. Salam. Ya, silakan menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya. Sekarang pasti banyak, kalian itu tadi banyak kali ya? Banyak. Iya kan? Sekarang Pak akan ambil nilai kalian secara lisan. Siapa yang menjawab, angkat tangan. Ada pertanyaan yang Pak berikan mengenai video yang tadi. Siap semuanya ya? Siap. Pertanyaan pertama. Belum. Sabar. Uraikan 6 bahan media tanam berdasarkan video di atas. Angkat tangan siapa yang menjawab? Gak bisa. 1. Topsoil, 2 arang, 3 kokopit, 4 arang sekam, 5 sekam padi, 6 serbuk kayu. Betul tidak? Betul. Kita bisa berarti memperhatikan tadi ya. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa jawab? Sudah? Belum lah. Belum. Oke, sabar. Pertanyaan kedua. Oke, bacakan langsung soalnya, Mardiana. Dari 6 bahan media tanam di atas, yang paling baik atau utama untuk tanaman Adalah apa? Yang paling utama. Topsoil. Topsoil. Alasannya apa? Karena mengandung unsur hara makro dan mikro yang cukup baik untuk tanaman dan banyak mengandung karbo organik yang sangat dibutuhkan tanaman. Mantap, betul, Mardiana ya. Tadi yang bisa yang pertama, tadi karena Mardiana yang kedua. Pertanyaan ketiga, ya, yang lain angkat tangan, jangan takut, ya, jangan takut. Ini termasuk dalam informatif ini, ya. Angkat tangan, yang duluan, Pak akan tunjuk. Pertanyaan ketiga, menunggu ya. Nah, oke, jelaskan sifat sekam. Si Ilham, sifat sekam, kalau bisa jawab, saya pegang yang lain. Bisa ya? Bisa. Sifatnya mampu menyerap air dengan baik dan mampu mengikat air dan banyak mengandung kalium karena berasal dari buah tanaman. Iya, betul. Ada yang bisa mengulang? Dari Ilham, pertanyaan Ilham. Tadi yang katakan sama ada jawabannya. Mampu menyerap air dengan baik dan mampu mengikat air dan banyak mengandung Iya, kalium. betul, betul. Itu Ilham dan Sahara. Pertanyaan keempat. Yang lain, kita ingin nilai yang lain, ayo. Yang keempat, jelaskan sifat dan karakter arang. Ya, Iwayul.
Sifat dan karakternya arang mampu menyerap racun dan mampu menetralisir racun. Arang miskin unsur hara. Ya, ada yang lain bisa bantu? Tidak apa-apa? Ayo, Arjunati, bisa bantu gimana? Arang sifatnya dan karakternya mampu menyerap racun dan mampu Menetralisir? racun. Arang miskin unsur hara. Arang itu miskin unsur hara, ya, sifat dan karakternya. Betul, ada yang lain lagi tambahan? Sama? Sama nih, Firman? Oke, sama. Pertanyaan selanjutnya, masih ada pertanyaannya lagi? Ya, masih ada kesempatan yang lain untuk mendapatkan. Oke, yuk. Pertanyaan kelima, jelaskan sifat dan karakter Kokopit. Angkat tangan yang bisa. Ayo, yang sudah jangan angkat tangan lagi ya. Tidak usah double nilainya. Ayo, angkat tangan. Siapa? Rianti? Firman? Oh, di Firman, dengan Firman. Ya, aku lagi Firman tadi ada ngantung-ngantungnya Firman tadi ya. Semangat Firman. Karakternya mampu mengikat dan menyerap air. Tujuannya memperbaiki daya serap tanah terhadap air. Kokopit ya? Di daerah panas. Ya, bilang. Kokopit. Kokopit atau sabut kelapa, karakternya mampu mengikat dan menyerap air. Tujuannya memperbaiki daya serap tanah terhadap air. Iya. Kokopit baiknya digunakan di daerah panas. Betul ya. Pertanyaan selanjutnya masih ada lagi. Kita cek dulu ya, semoga ada di bawah ya. Jangan cuma dua meja ya, bawah ini. Oh, habis soalnya 5 soal aja ya. Nah, habis. Berapa soal aja? 5 soal sudah kita tampilkan dan alhamdulillah kalian mampu menjawab karena memperhatikan video itu dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke tugas LKP, sedikit Pak akan jelaskan tambahan materi tentang media tanam tadi. Tolong disimak ya. Media tanam. Pak ulang lagi, media tanam. Media tanam itu media tanam itu adalah media yang dapat digunakan untuk menumbuhkan tanaman dan tempat berpegangnya akar untuk mengokohkan tanaman. Itu media tanam. Nah, jadi media tanam ini bisa kita taruh di dalam pot, bisa kita taruh di dalam polybag. Ada juga media tanam yang digunakan lahan. Nah, tapi yang kita gunakan hari ini adalah media tanam yang ada di dalam pot. Nah, tadi sudah ditampilkan video media tanam tadi itu ada 6, ya, sudah disebutkan dari Mbak Elisa. Ada apa? Kuih, arang, kopi dan lain sebagainya, ya. Itu pengertian media tanam. Nah, fungsi media tanam ada fungsinya juga. Tadi sudah jelaskan pengertian. Sekarang fungsi media tanam itu apa? Yang pertama, fungsinya adalah tempat tumbuh dan berkembangnya akar. Jadi akar itu akan tumbuh di dalam media tanam itu karena di dalam media tanam itu banyak mengandung nutrisi sehingga tanaman itu tumbuh tulangnya ke atas, akarnya juga tumbuh ke bawah melalui di dalam media tanam tersebut. Ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, sebagai penopang tanaman dan bonggol agar tumbuh secara baik, sebagai penopang. Nah, kalau tidak kuat media tanam yang dalam pot itu, maka tanaman tersebut akan jatuh. Ada bonggol di sekitar akar itu sebagai penopang fungsinya tanaman itu, agar tumbuh secara baik. Makanya harus sesuai tanaman yang ditanam dengan jumlah media yang kita taruh. Ya. Kemudian yang ketiga, penyedia unsur hara bagi tanaman. Penyedia unsur hara bagi tanaman. Nah, tentu media itu tetap harus mengandung unsur hara atau nutrisi karena dibutuhkan oleh tanaman. Sama juga kita sebagai manusia juga membutuhkan unsur hara, tapi unsur hara bukan seperti media tanaman itu makanan,
Tanaman juga butuh makanan, manusia juga butuh makanan, tapi beda bentuk makanannya, ya. Nah, itu fungsinya keempat adalah sebagai penyedia air bagi tanaman. Nah, ini salah sebagian dari materi kita. Selain kita tampilkan dari video, sekarang kita bikin kelompok, kembali ke kelompok, ya. Kelompok yang tadi sudah dibagikan di kemarin, silakan bergabung dengan kelompoknya, diatur mejanya berkelompok, ya. Jangan terlalu ribut mejanya, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Silakan kembali ke kelompok. Ini sebenarnya kelompok 1, ya. Nomor 2, ini kelompok 1. Kelompok 3 silakan digabungkan mejanya. Dikerjakan waktunya, ya. Nanti setelah dikerjakan nanti setelah dikerjakan baru dipresentasikan hasilnya. Sebelum kalian mengerjakan RKPD, silakan dibacakan petunjuknya. Saya minta satu orang untuk membacakannya yang keras, yang lain untuk mendengarkan, ya. Coba yang keras mulutnya siapa? Yang baca, sama dia lah, baca dengan cepat. Petunjuk LKPD. Petunjuk penggunaan LKPD. 1. Istilah identitas yang telah disediakan. Jangan lupa. Baca dan pahami pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Ya. 3. Diskusikan penugasan antar kelompok dengan memanfaatkan hasil pencarian dari berbagai sumber. 4. Tuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan. Ya. 5. Mintalah bimbingan kepada guru apabila menghadapi kesulitan. 6. Setelah pengerjaan LKPD selesai, kelompok akan mempresentasikan isi diskusi. Ya, jelas semua, ya? Akan mengerjakan LKPD-nya, diskusi, kerjasama, ya. Jangan ada yang melihat atau yang mencontek punya teman. Jadi silakan bisa kalian cari dalam buku paket, bisa kalian cari di internet menggunakan HP masing-masing, ya. Jangan menggunakan HP tidak sesuai dengan fungsinya. Saya tidak mau melihat kalian memain Facebook, WA dan lain sebagainya. Pakai internet dengan HP, fokus mencari jawaban dari pertanyaan LKPD. Silakan kerjasamanya, ya, jangan sendiri-sendiri. Nanti kelompok 1 kalau sudah selesai maju presentasikan, kelompok 2 juga seperti itu, ya. Akan lihat nanti gimana kerjasamanya, kekompakan dari kelompok akan Pak ambil nilainya juga. Tadi sudah disampaikan, ya. Jadi kerjasama bersama kelompok, jangan ada yang diam, ikut bekerja semuanya, ya. Diskusi, jangan ada yang lihat jawaban, ya. Ada yang lihat di HP, ada yang lihat di buku paket, sinkronkan semua jawabannya. Kita ingatkan internet HP-nya itu hanya untuk mencari jawaban dari soal LKPD. Jangan ada yang saya tidak mau lihat sampai memainkan Facebook atau ya. Satu orang yang mencatat, ya, satu orang yang mencari, yang lain 3 orang yang mencari, 1 orang yang mencatat. Apakah ada mengalami kesulitan dari soal LKPD tersebut? Ya, yang mana? Yang mana?
pertanyaan KPD-nya bisa ditanyakan. Yang mana? Jelas? Soal nomor berapa? Nomor 2. Jelas semua ya? Gimana? Nomor 3? Ada yang kesulitan? Yang mana? Jangan baru-baru bertanya. Kalau baru bertanya sudah di jalan nanti ya. Ya, jadi yang ini kalian mencari mengidentifikasi ya, mengidentifikasi jenis media tersebut, apa saja kelebihannya, kemudian kekurangannya apa. Jadi jenis media itu disebutkan satu persatu, ya bukan satu jenis medianya ya. Jadi jenis media 1, jenis media 2, 3, 4, kemudian kelebihannya masing-masing itu apa, kekurangannya itu apa masing-masing semuanya ya. Jelas? Tulis semua di sini ya. Tulis di sini. Di lembar ini kan sudah disiapkan semua. Ya. Mudah ya. Oke? Masih ada waktu? Ya. Jangan ada yang melihat jawaban kelompok teman lainnya ya, tidak boleh ya. Jadi harus kalian punya jawaban tersendiri. Nanti presentasi tiga-tiganya maju, semuanya maju, kelompok 1. Dimana kita undi kelompoknya atau berdasarkan abjad? Ya, kita undi atau abjad saja, di kelompok 1 saja lah ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan membedakan. Nanti kalau sudah presentasi silakan bertanya ke kelompok tersebut. Jangan lupa ditulis nama-nama dalam lembar KPD-nya ya. Biar praktek nanti jawabannya. Jangan lupa ya, tulis nama-namanya siapa, kelompok 1 namanya siapa, kelompok 2 namanya siapa, kelompok 3 namanya siapa, jangan lupa. Nanti pada saat mempresentasikan nanti ada yang moderator, ya, ada moderator, ada penyanyi, ada penjawab. Kapan nanti diatur ya teman-teman ya. Masih ada waktu?
tinggal 10 menit lagi ya. Nah, tinggal 10 menit lagi. Kelompok 1 bersiap-siap. Lengkapkan semua jawabannya. Tempatkan semua, nanti kelompok 2 dan 3 nanti akan bertanya. Ya, di kelompok 3 tinggal 1 jawaban, tinggal 1 saja. Tinggal 8 menit lagi. Masih belum lengkap jawabannya? Jadi lengkap pasti lagi ya jawabannya ya. Dibagi-bagi jawaban nomor 1, nomor 2 berapa? Soal 1, soal 2, soal 3 dibagi itu supaya cepat. Nanti yang didapat nanti satu-satu. Ya. Itu juga nomor 2 ya. Yang lain dari jawaban nomor 1, 2, 3 supaya cepat. Ini Firman ini dia paling gagah dari kelompoknya Firman ya. Paling gagah. Yang lain berpasangan. Dikelilingi oleh wanita-wanita Firman ini. Bentar saja sudah mau cari jawaban lain ya. Berapa yang bergerak? Berapa yang bergerak? Coba lihat. Coba jawabannya. Cukup 3 saja disebutkan ya, banyak 3 saja. Ya, 3 saja. Kemudian hubungan, kemudian perawatan. Itu saja jawabannya. Terus ada yang lainnya. Harus percaya diri. Kelompoknya nomor 3. Ya. Gimana? Ada yang jelas? Ya, ini tinggal 5 menit lagi ya. Bersiap-siap tadi 5 menit lagi. Kelompok 1 sudah selesai lanjut ya, sudah ya, tinggal ya. Ya samaan selesainya ya. Tinggal kelompok 2 yang belum, kelompok 3. Kelompok 1 ini jadi patokan ini ya, karena dilihat dari jawabannya. Oke, sudah siap semuanya ya? Ya. Siap presentasi yang pertama ya? Tapi sebelum presentasi berdiri dulu.
dua tepuk kecintaan ya. Kita saling sayang, saling cinta. Nanti ikuti saya ya. Pernah kita lakukan ini? Pernah. Tepuk I love you ya. I love you ya. Tepuk I love you. Oke, kita mulai dari depan dulu. 1, 2, 3. Tepuk I love you. Tepuk I love you. Kami persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1 diwakilkan oleh Melisa, Rianti, Firman, dan Ajumiati. Di tengah ya. Yang lain dengarkan jawabannya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan yang lain yang ikut. Ya, silakan nomor bantu. Oke, silakan. Ke pasar membeli paprika. Asik. Pulangkan melewati goa. Sebelum memulai presentasi, mari kita awali dengan berdoa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan adapun anggota dari kami dengan saya sendiri Melisa, dan di samping saya Firmansyah. selanjutnya penyampaian materi dipersilakan kepada Firman. Firman, silakan. A. Ketersediaan. Jelaskan persyaratan media tumbuh yang baik untuk tanaman hias. A. Ketersediaan nutrisi. Media tumbuh harus kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta unsur mikro lainnya. Nutrisi yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. B. Kapasitas retensi air. Media tumbuh harus mampu menahan kelembapan dengan baik. Kemampuan ini penting agar akar tanaman dapat menyerap air yang cukup tanpa terjadi penggenangan yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Penyediaan nutrisi. Media tanam yang kaya akan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium akan menyediakan makanan bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Nutrisi ini diserap oleh akar tanaman dan digunakan untuk membangun sel-sel baru, menghasilkan daun, bunga, dan buah. Penyimpanan air. Media tanam yang baik mampu menyimpan air dalam jumlah yang cukup. Air ini kemudian akan diserap oleh akar tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidrasinya. Namun, media tanam juga harus memiliki drainase yang baik agar tidak terjadi genangan air yang dapat menyebabkan akar membusuk. Jenis-jenis tanaman hias. Setiap jenis tanaman memiliki kebutuhan spesifik terhadap media tanam. Misalnya, tanaman sukulen memerlukan media yang memiliki drainase yang baik. Sementara tanaman tropis mungkin membutuhkan media yang lebih kaya akan kelembapan. Komposisi media tanam. Komposisi media tanam seperti campuran tanah, sekam, kokopit, dan bahan organik harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Komposisi yang tepat dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi, retensi air, dan aerasi. Kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku yang digunakan dalam media tanam sangat penting.
bahan yang berkualitas tinggi dan bebas dari patogen serta bahan kimia berbahaya akan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Kami akan membukakan sesi tanya jawab. Baik. Jika dijawab teman-teman ya. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Satu pertanyaan. Mengapa nutrisi dan retensi air sangat penting bagi tanaman? Ya, silakan dijawab dulu mengapa. Mengapa apa tadi? Mengapa nutrisi Air air sangat penting bagi tanaman. Ya. Saya kasih waktu 3 menit untuk ini silakan. Di atas. Sudah siap jawabannya? Ayo, silakan. Kelompok 1 untuk menjawab. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dengarkan kelompok 2, apakah kalau kalian buat Kami jawaban? persilakan kepada A untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan Ibu Meti. Ya. nutrisi dan retensi. Dibaca semuanya dulu. Mengapa nutrisi dan retensi air sangat penting bagi tanaman? Ya, jawabannya. Nutrisi dan retensi air sangat penting bagi tanaman karena keduanya mendukung berbagai proses vital yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Gimana, Alhamdulillah? Apa sudah puas dengan jawabannya? Jelas, ya, oke. Mungkin satu pertanyaan saja ya. Nah, belum pertanyaan lanjut. Silakan ditutup kelompok 2. Apa lagi? Kamu pantun dulu, Pak. Oh, ada pantun ya. Jelas ya. Coba apa isi pantunnya? Selain ini ya. Hah? Ke pasar beli ikan teri ya. Ya. Teri yang bagus ada di Banyuwangi ya. Ya. Selesai sudah presentasi ini, mirip kita yang selesai tanpa memulai. Iya, coba tangan untuk kelompok 2. Ya. Jangan lupa kelompok 2 lagi ya. Jangan lupa kelompok 2 ya. Ini kelompok 1 ini kreatif dia ini ya. Cocok dari bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya, gambar kerja peserta didiknya. Silakan. Gimana? Bentar dulu ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Dan adapun saya Muhammad Ridho sebagai moderator dan di samping kanan saya Saya Ida Nurani, Sarah. Sabani. Iya. Silakan. Dan kita akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama. Soal pertama, jelaskan persyaratan media tumbuh yang baik untuk tanaman hias. Jawaban pertama ada aerasi yang baik. Media harus memiliki struktur yang memungkinkan sirkulasi udara yang cukup. Ruang udara dalam media sangat penting untuk pertukaran gas antara akar tanaman dan lingkungan sekitarnya serta mencegah pembusukan akar. 2. Ada pH yang sesuai. pH media tumbuh harus berada dalam rentang yang sesuai, umumnya antara 5,5 hingga 7,5 pH yang tepat memastikan bahwa tanaman dapat menyerap nutrisi dengan optimal. 3. Stabilitas fisik. Media tumbuh harus stabil dan tidak mudah berurai atau terkompaksi.
Stabilitas fisik penting untuk mendukung pertumbuhan akar dan mencegah pertumbuhan bentuk media seiring waktu. 2. Identifikasi dan catat 3 jenis media tanam yang umum digunakan untuk tanaman hias beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jawaban pertama, ada tanah, kelebihan, nutrisi alami, mengandung unsur hara dan mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan tanaman. Stabil, memberikan dukungan fisik yang baik untuk akar tanaman. Kekurangan, kepadatan, bisa menjadi terlalu padat, menghambat pertumbuhan akar dan drainase. Penyakit tanaman, dapat mengandung patogen atau hama yang dapat merugikan tanaman. 2. Ada kokopet, kelebihan, retensi air baik, mampu menahan kelembapan dengan baik, ideal untuk tanaman yang membutuhkan kelembapan tinggi. Kekurangan, kandungan nutrisi rendah, rendah nutrisi dan sering perlu dicampur dengan pupuk. 3. Ada sekamat bakar, kelebihan, ringan, memudahkan pengolahan dan pemindahan tanaman. Kekurangan, nutrisi rendah, memiliki kandungan nutrisi yang rendah dibandingkan tanah. Pertanyaan ketiga, apa pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman berdasarkan penyediaan oksigen dan penunjangan pertumbuhan akar? Jawaban, penyediaan oksigen, akar tanaman juga membutuhkan oksigen untuk bernapas. Media tanam yang berpori-pori akan memungkinkan sirkulasi udara yang baik sehingga akar dapat memperoleh oksigen yang cukup. 2. Penunjang pertumbuhan akar. Struktur media tanam yang baik akan memberikan ruang yang cukup baik, ruang yang cukup bagi akar tanaman untuk tumbuh dan menyebar. Akar yang sehat dan kuat akan mampu menyerap nutrisi dan baik dengan lebih efisien. Soal keempat, uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyiapan media tanam dan tanaman hias. Jawaban pertama, ada pH media tanam. pH media harus sesuai dengan preferensi tanaman. pH yang terlalu rendah atau tinggi dapat menghambat penyerapan nutrisi sehingga mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tanaman. 2. Ada kelembapan media. Kelembapan media tanaman perlu dijaga dengan baik. Media yang terlalu kering akan membuat tanaman stres, sedangkan media yang terlalu basah dapat menyebabkan pembusukan akar. Ada aerasi drain. Media harus memiliki kemampuan aerasi dan drainase yang baik. Ruang udara dalam media sangat penting untuk pertukaran gas dan mencegah genangan air yang dapat merugikan akar tanaman. Soal kelima, tuliskan langkah-langkah dalam menyiapkan media tanam untuk tanaman hias. Jawaban pertama, siapkan lapisan dasar. 2. Campurkan media tanam. 3. Uji pH. 4. Isi media tanam ke dalam pot. Mungkin itu Oke, tepuk tangan dulu. Kami membuka sesi tanya jawab dan untuk kelompok yang ingin bertanya waktu yang tepat kami persilahkan. Nomor 3. Media tanam mana yang lebih utama bagi tanaman antara serat, kelapa, atau selambakan? Ya, media mana? Karena kan itu mau diskusi dulu. Diskusi dulu. 2 menit ya. Bapak tanya tadi, mana yang utama ya?
Untuk saran bisa silakan dibaca jawab. Ya, silakan dijawab. Pertanyaan, untuk media tanam mana yang lebih utama untuk tanaman antara serta kelapa atau serta bakar? Dalam memilih tanaman antara serbuk kelapa dan serta bakar, keduanya memiliki kelebihan masing-masing, tetapi pilihan tergantung pada jenis tanaman dan kebutuhan spesifiknya. Berikut perbandingan ilmiah. Jika tanaman memerlukan kelembapan lebih dan sirkulasi udara yang baik, serbuk kelapa bisa jadi pilihan utama. Namun, jika Anda mengutamakan drainase yang baik dan pengolahan yang lebih mudah, sekam bakar bisa lebih sesuai. Kombinasi kedua media juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing. Bagaimana dengan kelompok 3? Ya. Bas? Tutup saja silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, singkat saja, karena waktu kita nanti masuk pelajaran lain ya, disingkat saja ya, singkat saja jawabannya, pertanyaan karena waktu kita nanti kita habis, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Iman Mustaqim. Di sebelah saya ada Mardiana. Ilham akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudari Mardiana. Ya, singkat saja ya, singkat saja jawabannya. Pertanyaan pertama, jelaskan persyaratan media tumbuh yang baik untuk tanaman hias. Jawaban, stabilitas fisik. Media tumbuh harus stabil dan tidak mudah terurai atau terkompaksi. Yang kedua, ketersediaan dan biaya. Media tumbuh harus mudah didapat dan terjangkau. Yang ketiga, kesehatan tanaman. Media tumbuh harus bebas dari patogen, hama, dan bahan kimia yang berbahaya. Pertanyaan kedua. Singkat saja jawabannya. Apa pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman berdasarkan penyediaan nutrisi, penyimpanan air, penyediaan oksigen, penunjang pertumbuhan akar, pH? Jawaban, pH. Tingkat keasaman pH media tanam akan mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Kedua, suhu. Media tanam juga dapat mempengaruhi suhu di sekitar akar tanaman. Yang keempat, uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyiapan media tanam dan untuk tanaman hias. Jawaban, perawatan setelah penanaman. Kedua, pengalaman dan pengetahuan. Ya, mungkin saja dari penjelasan dari penjelasan hasil diskusi kelompok 3. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Sekiranya ada kelompok yang ingin bertanya. Silakan nomor dulu. Ada faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan penyiapan media tanam? Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan pada penyiapan media tanam? Langsung jawab saja. Ya, langsung jawab. Terdapat penjawaban dari pertanyaan kelompok pertama tadi, yaitu kualitas bahan, kedua pH yang tidak sesuai, 3 kandungan nutrisi yang tidak memadai, 4 retensi air yang buruk. Gimana? Wah. Oke, silakan ditutup. Kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan dengan bedanya. Ini.
sudah kita lalui beberapa kegiatan kita tadi, pengambilan nilai dari awal sampai dengan pembuatan LKPD. Jadi apa yang kalian kerjakan ini semua ini sangat bermanfaat bagi kita, ya. Sangat bermanfaat bagi kita. Dan ini semua sudah saya ambil nilainya semuanya, sudah saya catat per individu, per kelompok, sudah semuanya. Baik. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, nanti ada proses terakhir, kasih nilai, kasih soal. Tapi sebelumnya, kesimpulan dari kegiatan proses pembelajaran kita ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari awal sampai dengan hari ini? Siapa yang bisa? Kesimpulan dari kegiatan kita ini, ya silakan. Kesimpulan yang gimana? Bentuk kesimpulan dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu pentingnya media tanam, kedua komponen media tanam, 3 retensi air dan drainase, 4 kualitas nutrisi, 5 kondisi pH, 6 kebersihan media, 7 perawatan rutin. Ya, itu tadi baru disampaikan oleh teman kalian kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetapi alangkah lengkapnya tadi sudah saya sampaikan dari asesmen, ada 3 asesmen atau penilaian. Saya akan bagikan penilaian yang terakhir dikerjakan per individu. Ini proses terakhir ya, penilaian sumatif dikerjakan sendiri-sendiri, waktunya 5-10 menit. Ya, lalu dipegang dulu ya, pegang dulu sebelum direkam. Silakan diisi dulu prosesnya. Dibaca baik-baik ya.
ya. Ya, silakan teman-teman didulukan juga minumannya mungkin. Dikumpulkan cepat ya, teman-teman. Waktunya. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, perhatikan semuanya anak-anak, ya. Materi penilaian sudah terlalui. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada kalian sebagai refleksi kita, ya. Yang ingin menanyakan itu dari hasil proses dari kesimpulan yang telah kita lakukan dari proses pembelajaran ini. Apakah yang telah kalian pahami setelah melakukan pelajaran ini pada materi ini? Apakah kalian itu sudah paham dah dengan materi yang kita berikan pada saat ini? Paham? Terima kasih. Tapi tidak perlu pengulang lagi materi ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda telah menguasai seluruh materi yang Pak berikan? Selesai. Kemudian kira-kira manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Manfaat yang kalian rasakan itu apa? Jadi termasuk juga menambah wawasan bagi kalian semua. Ya, ini di proses pembelajaran ini kita telah laksanakan. Semoga yang kita dapatkan hari ini kita tanamkan, kita aplikasikan di dalam masyarakat. Ya, nah mungkin proses pembelajaran hari ini kita sudahi, tetapi sebelumnya Pak ingatkan untuk minggu depan, ya, kegiatan kita untuk minggu depan kita sudah mempelajari dari persiapan fungsi segala media macam itu. Minggu depan kita melaksanakan prakteknya, ya.
kita mencampur semua materi media tanam ini, kita kumpulkan, kita praktekkan itu satu semua di dalam pot. Kita tanam bunganya, kita menjadi contoh tanaman selanjutnya itu tanaman hias itu tanaman aglonema, tanaman bougainville dan tanaman kuring gitu kan besok. Tolong di depan berkelompok silakan membawa tanaman yang pas sebutkan, ya. Paham semuanya? Ya semuanya? Ya. Kita tunggu di depan, ya. Tetapi sebelum proses pembelajaran ini selesai, alangkah baiknya kita dulu berdoa. Jadi dari awal kita buka dengan doa, diakhiri dengan doa, agar materi yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, ketua kelas silakan memimpin doa untuk pembelajaran ini. Untuk mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa. Doa. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih. Hari ini waktu kita sudah habis, maka ada pergantian jam pelajaran lain. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita. Di minggu ini, minggu depan kita kembali lagi seperti yang Pak sampaikan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap, gerak. Beri salam.